saudara-saudara sekalian dan juga suster dan yang lain-lain yang ada di kapel kita ini. Ada memang dua tahap di dalam sejarah keselamatan. Pertama, zaman Yesus dengan para rasulnya dididik selama 3 tahun siang dan malam. Rasa menjadi S1 lah atau S2 para rasul ini. Dan kemudian Yesus pergi, tahap kedua ialah para rasul dan kita semua mengganti Kristus. Tapi yang hebat mengganti Kristus itu ada kekuasaan yang luar biasa diberikan kepada kita. Ini menarik juga sebenarnya ya. Kalau yang ini kalau katanya mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Siapa pernah mengusir setan? Mana bisa kita mengusir setan? Kenapa? Karena jangan-jangan kita setannya. Itu pula sulitnya kan. Mengusir setan mana bisa? Kawanmunya setan. Nah, ini yang sulit ya. Tapi bisa kalau kita percaya kepada Yesus. Ada lagi berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti. Kalau bahasa roh enggak benar itu kan. Tidak ada orang mengerti tak bahasa apa itu. Yang ketiga, jangan coba-coba memegang ular, mampus dipatok kau nanti. Ya, walaupun dikatakan dalam Injil jangan kau coba. Aku percaya kepada Tuhan, ular, mati. Karena lain nanti pengertiannya. Apalagi ini minum racun maut. Siapa pula itu? Oh, aku percaya kepada Tuhan. Mana baygonmu itu 1 gelas dulu, haus sekali aku. Mati. Bisa itu kan. Jadi harus ada juga pemikiran. Jangan diterjemahkan begini. Kalau yang lainnya meletakkan tangan di atas orang sakit sudah berjalan itu. Rumah sakit Elizabeth dan lain-lain. Itulah salah satu caranya. Tapi karena itu memang kita ditugaskan sebagai misionaris. Luar biasa menjadi misionaris. Misi pergi ke seluruh dunia. Sampai ke Catholic Center. Sampai ke Kariwisata. Sampai ke Simpang Pos. Ke flyover dan lain-lainnya. Harus pergi. Jadi ada 3 misionaris dari Belanda. Sudah meyakini Kapusin. 1 bruder, 2 pastor. Mereka akhirnya sangat terdorong untuk pergi. Karena Yesus sudah pergi, kitalah menyampaikannya ke seluruh dunia. Kami ke Borneo, Kalimantan Barat. Bukan Kalimantan Timur. Jadi masuklah mereka Kalimantan Barat. 2 pastor 1 bruder ini tertangkap. Mereka mencoba berkhotbah tak mengerti. Mampus entah siapa Yesus itu. Hukum, kata kepala suku. Dikumpullah rakyat, hukuman kalian bertiga pergi ke hutan. Coba ambil 10 biji buah ini keranjangnya dan bawa ke sini dengan cepat. Nanti akan di situ kami katakan hukuman. Siapa nanti yang tersalah akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara di rawa-rawa sana, dimakan lintah dan seterusnya. Pergilah pastor ini dan bruder ini pergi. 1 jam kemudian datanglah pastor yang pertama. Dibawanya buah mangga yang besar-besar. 10. Karena kau berdiri. Tak boleh berteriak. Tak boleh menangis. Tak boleh senyum. Harus diam. Siapa nanti kalau kau berteriak sedikit pun, kau masuk penjara di rawa-rawa sana. Apa yang dibuat rumahnya? Dilempar pakai mangga itu. Duduklah pastor Belanda ini. Lempar, bang, kena ini. Tahannya. Tarik napas. Karate. Ke-9 masih dia diam. Jago juga ini. Akhirnya dilemparlah, kenalah keningnya. Dan kemudian air mangga itu kena matanya. Masuk. Mampus kau. Datang bruder. Pilihannya, kecil. Rupanya dia membawa jambu air. Kecil-kecil lagi. Aman.
Tenang dia. Dilempar sekuat. Baca dia. Lempar lagi. 9. Apalah dirasakannya. Sebelum dilempar ke 10, ketawa dia setengah mati. Ketawa. Masuk penjara. Kurang ajar kau. Ketawa pula kau. Akhirnya masuklah dia kan. Kawannya itu di sana. Kenapa kau ketawa? Bodoh kali kau yang ke-10 sudah siap. Kau pun kenapa banyak? Kulihat pastor itu apa banyak? Di bawahnya 10 durian besar-besar. Matilah kau. Ketawa aku deh. Dan itulah rupanya. Pastor yang ketiga memang terlambat sampai 2 jam mencari durian. Dipikirnya sudah hebat, padahal itulah yang dibuat melempar dia. Tapi itulah misi, ya, misionaris begitu semangat, kadang-kadang mereka lupa dan sering lupakan dirinya. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kita, ya. Mengapa kita ini sampai menjadi Katolik? Keluarga kami mengapa menjadi Katolik? Heran juga aku kan. Sebenarnya kami HKBP dulu, bapakku HKBP dulu, mamaku penyanyi kur. Haleluya, udah tahu dia tahun 50 sekian, tahun 40. Bapakku pemain trompet. Tapi biasalah begitu kan. Tanah kami, tanah gereja, tanah kami. Tapi waktu pemilihan tak ada kami terpilih satu pun keluarga. Marah. Katolik mah hita, katanya kan. Bapak pula pergi ke Lintong di Huta memanggil pastor. Naik sepeda dan akhirnya jadi Katoliklah kami. Syukur itulah misionaris kan. Datanglah pastor dan akhirnya semua keturunan harus menjadi Katolik. Dan ada beberapa sudah 3 pastor, 4 pastor malahan. Dan ada beberapa kan. Syukur juga. Tapi itulah misionaris yang datang dari Belanda ke sini luar biasa kan. Tak apa kerjanya di sini. Makanannya pun tak jelas. Pastor dulu waktu datang ke tempat kami yang dikasih selalu supaya hebat telur makanannya. Udah hebat itu telur apa kan, telur bebek. Tak berani memberikan ikan jahir. Karena dipikir ikan jahir itu rendah. Padahal itu yang paling bagus. Pastor itu mengatakan, di mana ikan jahir? Pastor makan ikan jahir? Janganlah. Kami pikir telur lebih hebat dari ikan jahir. Tapi itulah penderitaan misionaris. Pada hari ini kalau kita lihat memang pergilah ke seluruh dunia. Ada yang menerjemahkan dan bagus juga penerjemahkan itu. Memang dia pergi secara lokasi, geografi. Dari sini ke sana. Dan akhirnya seperti Brasil, Amerika Latin, semua jadi Katolik. Karena ada orang Portugal dan orang Spanyol pergi ke sana. Filipina juga, Timur, ada orang pergi ke sana. India bagian selatan, ada pergi ke sana si Thomas dulu kan. Afrika sekarang kan sangat banyak Katolik. Pembaptisan yang paling banyak sekarang itu di Afrika. Karena misionaris datang ke sana. Ini pergi ke lokasi. Tapi kita ini tahu salah berterus, wah anak menyibikat ini saya harus misionaris. Saya harus pergi ke Afrika, mati kau di situ. Ada sebenarnya pengertian kedua misionaris ini ialah keluarlah kau dari dirimu. Keluarlah dari dirimu, itulah misi keluar. Tinggalkan sejenak dirimu dan pergilah dengan senyummu atau dengan nyanyianmu untuk bermisi, memberikan orang kasih Kristus. Ini yang paling penting. Yang sialnya ialah ketika kita bermisi ini, pergilah keluar tetapi demi aku. Salah lah itu kan. Udah nyanyi-nyanyi nanti orang itu, enggak ada memuji kita. Palak kali aku. Kurang ajar orang itu, jangan lagi datang kita ke sini. Karena tak ada memuji. Rupanya tujuannya supaya aku dipuji. Puji diri, mamago. Kalau pamannya ini volunteer ini, radio kan, datang. Tak ada yang menghargai kita, tak ada mengirim pizza. Bagaimana para pendengar ini? Ada begini, kau salah kita datang. Palak kali pun aku. Dia bermisi tapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Tidak seperti itu kan, suster lah itu, suster ini kan, suster masih muda. Suruhlah mengajar sekolah minggu lah dia. Saya harus bermisi memberikan kasih kepada anak-anak. Semangatlah dia. Adalah anak dengan mamanya, kecil masih anak ini. Mungkin karena ngantuk di gereja, suster ini bertanya,
Dek, berapa umurmu? Enggak berbicara. Jawab kata mamanya. Dek, berapa umurmu? Yang tak bisanya kau berbicara, kata si suster ini. Datang si anak ini, marah dia. Yang tak bisanya kau berhitung, suster. Kadang-kadang memang kita disakiti kalau kita bermisi. Untunglah suster itu bukan sakit ya. Walaupun mungkin terkejut suster itu. Kurang ajar anak ini, tak diajari mamanya katanya pula kan. Karena suster itu yang menekan dia kan. Tapi apa boleh buat, bermisi selalu itu siaplah kita untuk dicaci maki atau untuk disakiti atau untuk apalah. Waktu kita habis, nggak bisa lagi aku melihat YouTube seperti si Baby yang selalu melihat itu, tak bisa lagi gara-gara ini. Wah, semua kalau gitu sia-sia. Bermisi siaplah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan tadi, bahwa kadang-kadang kita memang harus memegang ular. Kadang-kadang kita harus meminum racun, jangan minum racun ya, racun kata-kata lah. Mati kau di situ, pura kau anak macam kurang ngajar ini. Waktu kami sebelum kita di Falangkani kan, beberapa hari sebelumnya kami dengan Frans pergi ke sana malam, hari Minggu sebelumnya. Jadi saya terakhir pulang, mereka sudah pergi malam memang. Saya teruskan ada mobil lewat, dia sempit, ku pinggirkan. Tak mau dia minggir, ku mundurkan lagi. Sudah itu maju dia. Babi kau, anjing kau, katanya sama aku. Ibu-ibu. Kenapa ini? Di sana kan tadi lebar, kenapa maju saja kau sini? Anjing, katanya. Wah, belum pernah aku anjing, memang ada anjingku, kupikirkan. Orang Batak itu ibu-ibu. Dalam hatiku sebenarnya sudah mulai kumundurkan, mau ku kejar. Tapi misionaris. Disakiti, enggak apa-apalah. Disakiti, akhirnya jangan-jangan memang dia mau cerai dengan suaminya. Itulah aku pikir. Kudoakanlah di Tuhan, berikanlah rahmat, jangan cerai dia. Padahal tidak cerai sebenarnya kan. Sehingga hari Minggu itu masih kuingat, mungkin di sana rumahnya. Masih kuingat hari Minggu kita kami syuting di sana. Sana nanti kalau lewat mobil seperti ini terius kan. Jangan-jangan itu mau kuboba lagi. Nah, itu sudah misionaris yang gagal. Tapi seperti itulah, harus siap disakiti. Anjing babi, katanya kan. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan dia lebih anjing dari aku. Pada hari ini justru itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Pergilah bermisi, tapi siaplah dengan segala macam percobaan. Tapi kita diperkuat oleh Tuhan. Dikatakan tadi, kamu buat tanganmu, setan-setan akan pontang-panting, kecuali kalau kau setan. Kemudian dengan berdoa ada pengurapan, orang akan sembuh. Tuhan memberikan, ketika Tuhan itu pergi, dia katakan aku akan menemani kamu dan memberikan kekuatan kepada kamu. Ketika roh penghibur itu akan datang, kalau kamu bersatu dengan dia, apapun yang kamu minta akan kuberikan. Saya kira inilah pada Kamis kenaikan ini, ketika gereja kita semua tutup di Medan ya, karena jam 11 malam ada dari pemerintah, sehingga uskup langsung meng-SMS seluruh gereja, karena kita satu komando langsung semua melaksanakannya. Yang lain memang masih buka yang lain kan, tapi tak apa-apa. Kita rayakan kemenangan Kristus ini, kebangkitannya. Marilah kita bermisi dengan senyum keluar dari diri kita, siap untuk disakiti, siap untuk apapun itu dihina, tapi jangan pernah menghina orang, jangan pernah menyakiti hati orang. Tunjukkan kasih-Mu, dan itulah kenaikan Yesus ke surga. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, marilah kita mengucapkan